Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan untukmu, semoga rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai kita. Amin. Sahabat jasa bos yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini topik terhangat yang jadi perbincangan di halayak Kota Palopo adalah mahasiswa Pilwalkot Kota Palopo 2024 ini yang berkhusus berkaitan dengan merebutkan kursi Partai Nasdem. Partai Nasdem kali ini menjadi kendaraan yang menarik untuk dinahkodai, sebab partai ini di pemilu legislatif 2023 yang baru saja berlalu memperoleh 6 kursi. Ini berarti bahwa siapapun yang menduduki, yang berhasil mendapatkan rekomendasi, dia secara formal tidak lagi membutuhkan partai lain, cukup Nasdem saja. Menariknya rebutan ini karena yang memperebutkan ini setidaknya dibuat dua kader partai. Pertama adalah Putri Daka sendiri, ketua Partai Nasdem Kabupaten Luwu Utara, tetangga dari Kota Palopo ini. Yang kedua adalah Ahmad Kasim yang juga adalah anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Nasdem. Namun seperti yang diberitakan oleh berbagai media, termasuk kanal kita ini, mengabarkan bahwa yang berhasil mengendarai Partai Nasdem justru orang di luar kader, yakni Bapak Farid Kasim Judas, atau populer di halayak Kota Palopo ini disebut disapa dengan FKJ, dan Ibu Nuraini Aja Nurhaini. Farid sendiri ini adalah seorang birokrat. Dia adalah mantan kepala BKD yang sudah mengundurkan diri. Dia juga adalah putra dari mantan wali kota Palopo Bapak Judas Samir, yang juga kebetulan adalah ketua Partai Nasdem Kota Palopo. Sementara Ibu Nurhaini ini, pasangan wakilnya adalah ketua harian DPD 2 Partai Golkar Kota Palopo, dan juga saat ini masih menjabat sebagai ketua DPRD Kota Palopo. Ada beragam tanggapan soal pasangan ini. Seperti diberitakan oleh Detik.com hari ini, Sekretaris Partai Golkar yakni Bapak Harisal enggan memberikan komentar lebih jauh terkait rekomendasi Partai Nasdem ini yang diberikan juga kepada Ibu Nurhaini. Namun satu hal yang dia sampaikan bahwa ya ini sebentuk rasa syukurnya secara pribadi, bahwa kadernya juga diminati oleh partai yang lain, yakni Partai Nasdem maksudnya. Kemudian Ketua Bapilu Partai Nasdem Kota Palopo, yakni Bapak Abdul Salam, memberikan responnya masih juga dimuat di dalam Detik.com per hari ini. Memberikan penilaian bahwa pasangan ini saling melengkapi. Pak Farid yang berlatar belakangan birokrat harus didampingi oleh seorang politisi yang katanya dicintai masyarakat. Tetapi ini kan dalam ini kan pernyataan formal dari tokoh-tokoh dari kedua partai ini. Lantas bagaimana dengan anggapan di masyarakat? Tadi perbincangan di warung kopi, ada yang berharap bahwa ini akan terjadi yang namanya koalisi antara Partai Nasdem dan Partai Golkar dalam perhelatan pemilihan wali kota Palopo kali ini. Menurut saya harapan itu terasa naif, bab Golkar sendiri, Partai Golkar Palopo sendiri punya kader yang saya kira cukup mumpuni untuk mencalonkan diri sebagai
sebagai calon wali kota Palopo, yakni Pak Rahmat Masri Bandaso. Beliau ini adalah ketua partai partai Golkar, ketua partai DPD 2 Golkar saat ini, dan mantan wakil wali kota Palopo 2 periode. Yang pertama, dia mendampingi almarhum Andi Tenrejajel. Yang periode kedua kalinya adalah mendampingi Bapak Judas Amir. Nah, tetapi koalisi antara Partai Demokrat, koalisi antara Partai Nasdem dan Partai Golkar bukan masih merupakan potensi, tetapi terasa naik bagi saya karena Partai Golkar sendiri juga memiliki kader yang siap untuk maju dalam pemilihan wali kota Palopo ini. Sekali lagi, itulah tadi harapan-harapan yang ada di tengah masyarakat, tetapi rasanya itu terasa naik bagi saya. Demikian ulasan singkat kami kali ini mengenai pemilihan wali kota Palopo 2024 ini. Nantikan tayangan lain berkaitan dengan pemilihan wali kota Palopo hanya di saluran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kita para salama.